Ya tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau narasi lo tadi Jokowi. Anda mengatakan begitu, tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau itu adu domba. Siapa yang teradu? Siapa yang teradu? Coba Anda buktikan siapa yang sedang diadu. Oke. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo berkelahi? Ya teman-teman semua, gue juga kadang heran ya, kenapa pembela dari Pak Jokowi itu seolah-olah menomorsatukan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Nah ini ada salah satu ya debat Bung Amsari dan juga dari pihak Pak Jokowi ya mengenai kenapa Pak Jokowi sampai hari ini masih terus-menerus mencari panggung dan bisa dibilang ngagol-ngagolin, gimana ya kalau kata Bung Ferry Amsari, bikin kagol Pak Prabowo gitulah kurang lebih. Tapi dari pendukung Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya di istana itu baik-baik saja dengan adanya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo gitu. Ya tapi ini kan sopan santun politik ya guys. Dimana sekarang kan presidennya Pak Prabowo gitu loh. Ya mbok iyao gitu ya kan. Pak Jokowi ya tak perlulah harus setiap hari berada di kamera seolah-olah itu ada dua matahari kembar gitu loh. Yang ini yang sering dipertanyakan juga oleh rakyat gitu akhirnya gitu ya. Apalagi kemarin itu ada dari kepolisian juga datang ke rumah Pak Jokowi dan juga para menteri juga banyak yang datang ke sana gitu loh. Seharusnya kan ya kalau misalnya Pak Jokowi memang mau menjadi rakyat biasa ya ngomong saja sih jangan dulu gitu ya. Sekarang kan presidennya Pak Prabowo ya seharusnya kalau memang mau menghadap ya ke Pak Prabowo saja gitu. Nah hal ini pun menjadi perdebatan yang sangat panas gitu ya. Tapi pada akhirnya kena sekak juga nih. Sekarang kita melihat mereka ini sebenarnya membela Pak Jokowi apa membela Pak Prabowo. Padahal Bung Ferry Amsari sendiri itu sangat membela Pak Prabowo loh dalam hal ini ya. Oke teman-teman semua coba kita lihat perdebatannya. Ya sehingga kami wajar mengatakan bahwa narasi-narasi yang seperti ini emang narasi yang tidak suka hubungan baik. Tetapi apa Pak makna Prabowo dari dengan keterangan Pak Jokowi dibenturkan? Ini adu domba. Ya, gitu tapi loh. apa makna pernyataan Pak Jokowi ketika akan selesai masa tugas periode kedua mengatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa kalau kita melihat kondisi saat ini? Itu yang saya sampaikan di depan tadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini loh. Silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang bahwa di dalam istana, presiden, sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanda tanya besarnya. Sampai sekarang Dimanapun, istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang, saya bilang, ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Kalau Presiden dan Istana ya lepas saja, silahkan. Harusnya Presiden Jokowi yang sadar diri dan tahu malu begitu. Begini,
kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. Parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda. Itu yang saya bilang tadi bahwa itu narasi adu domba. Begini loh, saya sepakat dengan Mas Andi tadi. Masih saja Begini, sibuk di parameternya harus itu saya kasih apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. Nah, saya kasih apa yang parameter. terganggu di situ? Parameter Program-program konstitusi. kerakyatan apa yang terganggu saya oleh sampaikan. Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara saya mau jawab. support. Ini Ya. saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini Mengganggu juga Istana kinerja mengutus Pak Jokowi konstitusional ke Prabowo. Vatikan. Oke. So, Bang Freddy, udahlah, Menteri udahlah narasi-narasi adalah narasi bawahan adu domba. presiden. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang konstelasi program mana? kedua. Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan dengan program apa? mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan. Yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di karena pikiran, presiden hanya di kita pikiran ada orang-orang yang mekanisme. tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran parameternya harus jelas. yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Gitu loh. Saya kira mengapa muncul analisis ini? Ya silahkan, nggak masalah. Ya, karena memang ditujukan oleh Joko Widodo Iya. bahwa apa yang dilakukan menimbulkan interpretasi yang dinilai sebagai matahari kembar. Ya tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau narasi loh tadi Jokowi, Anda sih orang yang tidak akan bisa mempengaruhi Itu loh. Widodo juga. Jadi bukan adu domba, ini Loh, adalah jangan analisis. Anda mengatakan begitu, tapi jangan salahkan saya juga mengatakan kalau itu adu domba. Siapa Fair yang dong. teradu? Siapa yang teradu? Coba Anda buktikan Loh. siapa yang sedang diadu. Oke. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo berkelahi? Loh, justru narasi-narasi Atau Anda- itu membangun opini kepada Anda masyarakat. bilang kita narasi. Oke, kita Iya break dong. dulu. Kita break dulu. Baik. Tapi ketika Anda mau tanya Udah bukti. Ferry, Bang Freddy, kita break dulu. Ya guys, gimana? Setelah kita melihat video ini, bisa kita lihat ya part 1, 2, 3. Pokoknya kita inilah sekat-sekat lah ya. Yang pertama, ngotot banget belain Pak Jokowi ya kan. Padahal sekarang presidennya Pak Prabowo. Di sini Bung Amsari itu ya kan ingin menjelaskan gitu agar marwah dari Pak Prabowo itu tidak hilang direnggut oleh seseorang yang sebenarnya sudah pensiun kan gitu, dengan mencari panggung terus muncul di TV terus dan lain sebagainya gitu. Nah terus yang kedua juga ini si pembelanya ini ya kok ujung-ujungnya merasa tersakiti gitu. Kenapa kalian menyalahkan saya loh? Siapa yang nyalahin gitu loh? Kan kocak juga di sini ya. Dan juga beliau juga mengatakan bahwasanya Bung Ferry Amsari ini orang yang terus-menerus untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi gitu loh. Padahal enggak ya. Di sini Bung Amsari itu menjelaskan dengan jelas sesuai dengan hukum tata negara gitu loh. Itu kan memang spesialis beliau kan di hukum tata negara. Tapi ngeyel aja lawan debatnya yang terus-menerus membela Pak Jokowi. Padahal udah jelas ya, clear. Pak Jokowi adalah mantan presiden yang sekarang sudah tidak menjabat apapun, ya kan? Jadi tak perlu lagi mencari panggung atau meminta panggung gitu loh. Biarkan Presiden Pak Prabowo menjadi presiden yang utuh tanpa ada rakyat yang mengatakan matahari kembar lagi kan gitu. Harusnya clear di sini dan sama-sama mendukung gitu loh. Jangan sampai adanya matahari kembar. Jadi gimana menurut kalian? Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Muldongo makan. Muldongo. Rakyat juga dilatih seperti itu. Macan pun kalau udah jadi macan sirkus nggak gigit lagi bos. Iya. Karena dia dari kecil dia nggak tahu dia macan. Iya dong. Jadi makanya saya harap presiden itu sadar, lu tuh macan. Jangan jadi macan sirkus bos. Iya dong. Iya, iya. Anda nih macan. Iya. Siapa yang macan Kan sirkus? orang suka bilang macan jadi kucing, nggak mungkin dong. Macan ya macan, mana ada jadi kucing. Ya, cuman dia Cuma macan takut sirkus. macan sirkus Ya. atau serigala sirkus, Ya. nggak ada.
Jangan iya dulu. Gua kasih tahu ya. Nggak, ini joke, tapi ini serius. Ya. Pak Prabowo itu salah satu presiden yang paling lemah dalam sejarah Indonesia. Saya menempatkan nomor ketiga presiden paling lemah se-Indonesia setelah Pak Habibie dan Gus Dur. Untuk dalam hal kekuatan untuk mengontrol satu negara gitu. Lemah sekali. Jadi untuk menjadi calon presiden dia harus menjadi menhan dan menjilat semua kata-katanya soal oposisi terhadap Jokowi. Itu saja sudah menunjukkan beliau lemah. Kemudian beliau naik mencalonkan dengan imbalan Gibran menjadi wakilnya, menerobos konstitusi. Itu menunjukkan kelemahannya, bahwa setelah terpilih beliau mengumpulkan suatu koalisi dalam satu kesatuan sehingga DPR 80%-nya itu adalah orang yang bersama dengannya, koalisinya. Itu juga menunjukkan kelemahannya. Kemudian beliau bikin kementerian sampai banyak banget, dirjennya banyak banget, bahkan ada wakil menterinya yang ditotalkan kabinet kita itu tembus 100 orang. Itu juga menunjukkan kelemahannya, bahwa setelah itu pun Pak Prabowo itu masih aja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan sesuai dengan keinginan rakyat, tapi sesuai dengan keinginan para pembisik di sekelilingnya. Itu juga menunjukkan karakteristik yang sangat-sangat lemah. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos, nggak ketemu. Dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain, dan seterusnya. Nah, jadi saya bilang yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Kalau pasal 2, 3 ini dihapus, bagaimana kita mempelajari penyelenggara negara, menteri, presiden, segala macam kalau ngaco? Pakai pasal apa? Benar. Karena kita nggak bisa buktikan dia suap. Iya. Boro-boro suap, orang kadang-kadang terimanya udah nggak menjabat baru diterima kok. Iya betul. Benar nggak? Banyak kejadian. Atau dikasih ke istrinya, dikasih ke anaknya, dikasih kemana-mana, kita nggak bisa buktiin. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. He did nothing. Itu fakta. Kemudian itu fitnah, itu hoax. Enggak, silakan lihat gitu. Fakta ya guys, fakta. Aduh, kadang-kadang gue pusing juga nih mikirin Pak Presiden. Udah jadi presiden tapi kok masih... Ayolah Pak. Ayolah Pak. Jangan bercanda lah Pak. Come on Pak Presiden. Come on Pak Presiden, Anda sudah terpilih. Dan Anda sekarang menjadi satu-satunya harapan rakyat Indonesia. Sekian dari gua.